Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita sangat bersyukur dan memuji Allah Jalla wa Ala di awal majlis ini, di awal kajian ini, disebabkan masih diberikan keteguhan dan ketetapan bagi kita serta kemudahan dan kelapangan untuk mengikuti melanjutkan pelajaran kita menjelaskan hadis yang agung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummus Sunnah, hadis Jibril, begitu diberi gelar dan dinamakan hadis ini dengannya oleh para ulama muhadditsin ahlul ilm. Kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah Jalla wa Ala semoga apa yang kita kaji dan pelajari dari hadis ini memberikan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan saleh bagi kita seluruhnya. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Maka lanjutan keterangan dari hadis yang agung ini terkait dengan ar-ruknul tsalits min arkanil iman, wal baqiyah min al arkan. Yaitu rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman, serta rukun-rukun yang tersisa dari rukun iman yang ada jika seandainya Allah Jalla wa Ala mudahkan bagi kita dan lapangkan waktu untuk menjelaskannya. Dimaklumi rukun yang ketiga dari rukun iman yaitu al-imanu bil kutubil munazzalah, beriman dengan kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan ke tengah-tengah manusia,
Maka wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini bahwasannya Allah Jalla fi'ula telah menurunkannya kitab-kitab kepada para rasul, utusan-utusan Allah Jalla wa'ala, dan dia merupakan kalamullah, ucapan dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah wahyu, firman Allah Jalla wa Az, dan bukanlah makhluk sebagaimana yang diyakini oleh Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, dan sekte kelompok firqah selain dari ahli sunnati wal jamaah. Mereka mengingkari Al-Quran, ayat-ayat dan firman-firman serta wahyu Allah Jalla wa'ala yang diturunkan dan kitab-kitabnya sebagai kalamullah, firman Allah. Tetapi mereka tetapkan itu adalah makhluk. Adapun apa yang tertulis, apa yang dibaca, apa yang ada di dalam kitab, itu hanyalah hikayat atau kiasan dari firman dan kalam Allah Jalla wa'ala. Hal ini disebabkan apa? Menolak sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah Jalla wa'ala, sebagaimana juga yang mereka lakukan terhadap sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi dari yang lainnya. Karena memang begitu ahlul bid'ah mengingkari sifat-sifat yang maha tinggi untuk Allah Jalla wa'ala, yang Allah Tabaraka wa ta'ala telah tetapkan hal itu untuk dirinya dan Rasulnya alaihi salatu wassalam bagi Rabbnya Jalla wa'az, bahwasanya Allah memiliki sifatul kalam, sifat berbicara dengan huruf, dengan suara, dan Allah Jalla wa'ala berbicara kapan dia kehendaki, maka Allah berbicara, dan ini merupakan sifat dzatiyah bagi Allah Jalla wa'az. Ini yang membedakan ahlus sunnati wal jamaah dengan selain mereka dari ahlul bid'ah. Dan keyakinan ahlul bidah ini mulai dipopularkan kembali. Terbukti, saya kaget dengan 2 atau 3 hari sebelum ini dengan ceramah YouTube, ceramah yang ada di YouTube dari salah seorang dai yang kondang dan masyhur dan punya banyak pengikut di negeri ini, memiliki keyakinan yang dicetuskan atau diadopsi atau diambil atau diwariskan dari Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan seluruhnya dari ahlul bid'ah. Mu'tazilah mengingkari sifat berbicara bagi Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala menunjuki kita seluruhnya kepada kebenaran dan hidayah, dan memberikan taufik kepada kita seluruhnya di atas akidah salaf, akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan menjauhkan kita serta menjaga kita dari akidah keyakinan-keyakinan yang menyimpang,
yang dibawa oleh firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan, sekte-sekte yang menyelisihi keyakinan yang lurus. Yang mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan kebenaran dan seterusnya. Maka wajib bagi kita untuk mengenal akidah ahli sunnati wal jamaah dengan hak. Sebagaimana juga wajib bagi kita untuk mengenali lawannya dari keyakinan akidah yang menyimpang. Sehingga dengan hal tersebut kita bisa mengenal jalan kebenaran di antara kebatilan yang banyak. Dan kita bisa menepis berbagai macam bentuk kerancuan-kerancuan berfikir, racun-racun syubhat yang ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, untuk kita tidak terseret, terjerat, terperangkap ke dalamnya. Paling tidak mengingatkan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dari bahaya keyakinan ini. Nah, dia merupakan kalamullah dan wahyu Allah Jalla wa Az. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Ushul Sunnah, man qala al-Qur'an makhlukun faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Dikarenakan dia adalah kalamullah laisa bimakhluk. Dia merupakan kalam, ucapan dan firman Allah, dan bukanlah makhluk. Di dalam kitab-kitab akidah dari zaman dahulu para ulama menuliskan begitu. Baik itu imam-imam 4 mazhab dan yang lainnya. Karena mereka di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang lurus. Karena akidah ini perkara yang diwariskan turun menurun, dan perkara yang tidak diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Karena dia adalah perkara yang mendasar, pokok dan prinsip yang tidak ada khilaf di dalamnya. Kalau ada yang menyatakan, berpendapat bahwasannya di dalam masalah akidah boleh berselisih, kadzab. Ini adalah pendusta besar. Ikhtilaf hanya dalam masalah furu'iyah, cabang. Tapi perkara usul, la, jalan mereka satu. Dan di dalamnya terdapat syariat Allah, perintah dan larangannya. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkannya kepada para rasulnya untuk menjelaskan kebenaran dan menerangkan apa yang dilarang dari kebatilan sebagai petunjuk hidayah bagi manusia. Allah Jalla wa Ala katakan dalam surah Al-Baqarah, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَاللَّهُ يَهْدِيهِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maka Allah Jalla wa Ala mengutus para rasul, mengutus para anbiya, para nabi, sebagai pembawa berita gembira dan membawa peringatan, dan diturunkan bersama mereka kitab-kitab untuk mereka menghukum
dan memutuskan segala perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah manusia. Karena di dalamnya terdapat petunjuk. Karena di dalamnya menjelaskan kebenaran dan menerangkan kebatilan yang harus ditinggalkan. Dan tidaklah yang berselisih di dalamnya atau menentangnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kepadanya ilmu atau kitab dan kemudian ada kedengkian sesama mereka. Dan kemudian Allah Jalla wa Ala menunjuki orang-orang yang beriman dengannya, dengan kebenaran, dengan izin Allah Jalla wa Ala, dan menyesatkan siapa saja yang berlaku lalim dan zalim. Nah, kitab-kitab ini banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali hanyalah Allah Jalla wa Ala. Karena ada yang dinamakan atau yang disebutkan namanya oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, diceritakan, dikhabarkan. Di antaranya itu Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan Suhuf Ibrahim, dan demikian juga apa yang dibawa oleh Suhuf Musa. Yang dibawa oleh Musa berupa suhuf atau dinamakan dengan suhuf, lembaran-lembaran. Dan ada yang tidak disebut namanya. Maka seorang mukmin wajib mengimani dan meyakini apa yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dari hal tersebut, dari kitab-kitab. Dan begitu pun juga apa yang tidak disebutkan dari nama-namanya. Dan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling sempurna dari hal itu adalah Al-Quranul Karim, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke tengah-tengah umatnya. Dan kemudian rukun yang keempat dari rukun iman, al-imanu bir-rusul. Keimanan terhadap para rasul. Maka kita meyakini, mengimani Rasul-Rasul Allah Jalla wa Ala dari awal mereka sampai akhir mereka. Ada di antara mereka yang Allah Jalla wa Ala sebutkan namanya, dan ada yang tidak disebutkan namanya. Seperti juga dengan kitab-kitab tadi. Kan tapi kita wajib mengimani seluruh para nabi dan para rasul. Kita imani bahwasanya Allah Jalla wa Ala memiliki utusan-utusannya dari para rasul dan menurunkan para anbiya atau membangkitkan para nabi di tengah-tengah kaum mereka. Kita imani seluruhnya. Barang siapa yang mengingkari satu saja dari mereka, kafir. Karena terhitung, dianggap dia itu mengingkari seluruhnya, satu saja. Begitupun juga yang mengimani sebahagian mereka dan mengingkari, mendustakan sebahagiannya juga kafir. Oleh karena itu yang beriman meyakini para nabi dan para rasul, namun dia mendustakan Isa dan Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, seperti orang-orang Yahudi, kafir. Yahud hanya dua nabi yang ditolak oleh mereka, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, kafir. Beriman dengan mereka seluruhnya nabi dan rasul, tetapi hanya satu yang diingkari, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kafir seperti Nasara.
satu nabi dan rasul. Yang diingkari dianggap seperti orang yang kufur dan mendustakan al-jami', seluruh para nabi dan rasul. Allah Jalla wa Ala, sehingga dari sini tampak bagi kita bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah menerima keimanan separuh-separuh dari hambanya. Oh, saya separuh sajalah, yang separuh enggak bisa begitu. Memilah-milah yang diimani, oh ini yang diyakini, ini yang enggak bisa. Harus seluruhnya. Karena agama ini telah sempurna. Makanya Allah Jalla wa Ala katakan warrasikhuna fil ilm yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang rasikh di dalam keilmuannya yang kokoh dan kuat dan lurus di dalam ilmu din agamanya, mereka akan mengatakan kami beriman dengan segala apa yang datang dari Rabb kami, diimani seluruhnya, tidak setengah-setengah. Saya hanya bab ini saja yang saya imani, bab ini enggak. Hanya beberapa sifat Allah ini saja yang saya tetapkan, yang lain enggak. Sehingga mereka hanya meyakini sifat tertentu dari sifat-sifat Allah, yang lain kemana? Mereka tetapkan dengan sifat 20. Ada yang menetapkan sifat 5. Ada yang menetapkan sifat 15. Sifat yang lain kemana? Padahal nama dan sifat Allah Jalla wa Ala tidak bisa ditentukan dengan bilangan tertentu. Adapun al-asmaul husna ini babnya lain. 99 nama yang Nabi SAW mengatakan inna lillah tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yang barang siapa menjaga nama ini, maka niscaya dia akan masuk jannah, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. 99 nama ini bukan berarti Allah Jalla wa Ala tidak memiliki nama yang lain yang mengandung sifat dari setiap nama yang ada. Sama seperti ini diumpamakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Anda ketika mengatakan sesungguhnya saya punya uang 5 juta untuk bangun masjid, bukan berarti di situ maknanya dinafikan Anda punya jutaan-jutaan yang lain, barangkali dalam rekening, di dalam dompet atau brankas rumah. Sama dengan itu. Ketika Allah tetapkan dia memiliki 99 nama dari al-asmaul husna, fad'uhu biha, yaitu Allah persiapkan nama itu, Allah jadikan nama itu untuk suatu amalan tertentu. Faman ahsaha, ini yang pertama. Untuk siapa saja yang menjaganya, diantaranya menghafalnya, mengkajinya, mendalaminya, mengilmuinya, menjiwainya, dan kemudian melahirkan amalan saleh dari hal tersebut. Ketika dia katakan Allah Al-Alim, diantara namanya Allah Maha berilmu, hafal dia, dan melahirkan amalan saleh dari hal itu. Apa dia? Takut untuk berbuat maksiat, takut untuk berdusta, berkhianat, melakukan kecurangan, kejahatan, karena Al-Alim, Allah Maha berilmu, Allah Maha mengetahui, sehingga hal itu dia menahan dirinya. Ini yang dikatakan dengan ahsaha, barang siapa yang menjaganya. As-Sami', Allah Maha mendengar, dia hafal, dia jaga dengan melahirkan amalan kebaikan dengan hal tersebut. Dia tidak berucap kecuali apa yang dicinta dan diridai oleh Allah Jalla wa Azza. Karena As-Sami', dia tahu, dia yakini, dia imani, dia jiwai Allah Maha mendengar. Makanya wajar kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah.
masuk jannah. Kenapa? Orang-orang yang mengilmui, menjiwai, mengimani dengan benar terhadap al-asmaul husna, itu pengaruhnya terhadap amalan luar biasa. Al-Basir, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Ghaffar, dan seterusnya dari nama al-asmaul husna. Dan juga yang lain kata Nabi, fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut, dijadikan sebagai wasilah. Meminta rezeki, ya Razzaq farzuqna, wahai yang maha pemberi rezeki, beri rezeki kami. Bukan mengatakan ya Hasan, ya Husain, beri rezeki kami. Ya Abdul Qadir, ya Wali, ya Syekh, datang ke kuburannya, sebut namanya, kemudian minta rezeki di situ, minta fulus kata dia. Sampai santer itu di Facebook itu zikir-zikir, wirid-wirid dari orang sufi. Ramai ngumpul tuh di kelilingan kuburan keramat sambil wirid-wirid, goyang-goyang kepala. Ya, siapa katanya? Habib Idrus, atina fulus yang mulus-mulus. Ada pula antik aja manusia tuh. Bisa dia menyusun kata-kata yang merah-merah, pokoknya aneh-aneh tuh lihat. Astaghfirullah, mintanya kepada si Idrus yang wali yang dia keramatkan di kuburan itu. Amin. Kalah mungkin jumlah kita yang hadir di majelis ilmu. Jubel yang hadir, minta ke Idrus tadi, Habib yang dikeramatkan. Mana al-asmaul husna ar-Razzaq? Mana al-asmaul husna al-Qarib, al-Mujib, yang maha mengijabah doa, yang maha dekat, tidak butuh perantara. Kalian katakan ini kan untuk perantara, menyampaikan hajat permintaan kami kepada Allah. Ya Allah, mana keyakinan kalian terhadap al-asmaul husna? Bahkan kalian hafal di pondok-pondok kalian. Pondok-pondok mereka mewajibkan itu al-asmaul husna dihafal. Bahkan mungkin lebih pintar, lebih hafal dia daripada kita terkadang. Karena soalnya di beberapa pondok-pondok mereka itu setiap maghrib itu, kalau kita kan zikir subhanallah subhanallah, mereka tidak langsung baca al-asmaul husna seluruh santri itu rame-rame. Saya pernah masuk beberapa kali beberapa pesantren yang semisal dengan ini. Jago itu al-asmaul husna itu, luar kepala itu kayak baca al-Fatihah. Karena itu diwiridkan tiap maghrib itu. Kalau kita kan enggak, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, Allahumma antas salam, minkas salam, kan begitu enggak? Mereka enggak. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung tuh banyak nyanyi tuh. Asmaul husna, sampai selesai. Tapi mana al-Mujib, al-Qarib yang dihafal itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepadamu tentangku, hambaku, katakan aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang yang meminta kepada aku. Imani aku, percayai. Semoga kalian menjadi orang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Yarshudun. Aneh. Kalau tahu Allah maha dekat, maha mengijabah, nggak perlu kita perantara minta doa itu. Langsung minta kepada Allah. Para nabi, para sahabat kalau minta kepada Allah langsung, ya Allah, ya Razzaq, ya Mujibas Sa'ilin. Dipanggil tuh al-asmaul husna. Allah senang nama-namanya dipanggil. Sesuai dengan kebutuhan. Ya Ghaffar faghfirli, wahai yang maha pengampun, ampuni aku. Itu yang dikatakan dengan fad'uhu biha, berdoa dengan menggunakan nama-namaku. Nah, kemudian di sini ada orang-orang yang membedakan antara para rasul dan para nabi. Sementara Allah Jalla wa Ala katakan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridun ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuridun ay yattakhidhu baina dzalika sabilan ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasul, mereka ingin membedakan, memilah-milah
antara Allah dan para rasul utusan-utusannya. Mereka katakan kami hanya mengimani sebahagian saja, dan kami menolak kufur, mendustakan sebagian yang lain. Yang mereka inginkan apa? Di antara hal tersebut sabilan, satu ajaran keyakinan, agama yang mereka percayai atau yakini. Kata Allah, ulaikal humul kafiruna haqqan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Haqqan, yang tulen. Yang hanya mengimani sebahagian, kufur terhadap sebahagian. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Adapun para nabi, yaitu Adam merupakan nabi Allah, dan siapa yang datang setelahnya dari para nabi. Antara Adam dan Nuh itu ada anbiya yang kita nggak tahu jumlahnya. Ada yang disampaikan dan ada yang tidak oleh Allah Jalla wa Ala. Allah yang tahu ilmunya. Akan tapi Rasul yang paling pertama adalah Nuh alaihi salam. Allah Jalla wa Ala mengutusnya kepada kaumnya tatkala mereka mengibadati orang-orang saleh yang dikeramatkan. Jadi ghulu terhadap orang-orang saleh yang dikeramatkan, telah meninggal dan mati mereka. Ini penyakit pertama kalinya dicetuskan oleh kaum Nuh. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasra, ini nama orang saleh. Penyakit itu terus menurun diwariskan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Hanya saja pelakonnya beda. Yang dikeramatkan, yang diibadati beda. Kalau dulu ya mungkin Wad, Yaguth, Ya'uq, wa Nasra. Kalau sekarang mungkin lain lagi namanya. Masuk itu tadi Idrus tadi. Dan dari nama-nama orang-orang yang dikeramatkan kuburannya, orang saleh ataupun tidak. Dan yang paling terakhir dari para rasul dan nabi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam surah An-Nisa, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di." Maka sungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama dalam surah An-Nisa yang menunjukkan bahwasanya Nuh rasul pertama. Adapun Adam yang datang setelahnya adalah anbiya, nabi, dan bukan rasul. Kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Diawali dengan Nuh. Beriman dengan para rasul seluruhnya ini adalah bentuk keimanan yang umum. Adapun keimanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang khusus dan spesifik. Dia adalah nabi dan rasul kita. Kita mengimani segala apa yang dibawa olehnya secara terperinci, secara detail, keseluruhan. Nah, ini bentuk keyakinan terhadap para nabi dan para rasul. Dan kemudian yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir, yaitu hari kiamat. Dinamakan dia dengan al-qiyamah atau hari akhir karena terjadi setelah dunia. Dinamakan dengan yaumul qiyamah dikarenakan manusia berdiri pada waktu itu, dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka, menghadap kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dan dinamakan juga dengan yaumul ba'ats, hari berbangkit, di mana seluruh makhluk manusia dibangkitkan pada masa itu dari kuburan-kuburan mereka. Dan juga dinamakan dengan yauman nusyur, yaitu al-ba'ts, sama. Dan hari ini memiliki nama yang sangat banyak dan bahkan dinamakan dengan nama-nama yang menakutkan. Disebabkan apa?
bentuk-bentuk teror yang menakutkan terjadi di sana. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan keagungan dan kebesaran hari ini. Nah, beriman dengan hari akhir yaitu membenarkan, meyakini, mengimani, mempercayai itu akan terjadi dan akan datang, dan kemudian mempersiapkan diri untuk menyongsongnya, menghadapinya. Karena nggak cukup seseorang dengan hanya meyakini, mengimani, mempercayai itu terjadi tanpa dia mempersiapkan menghadapi hari yang agung dan besar ini, yang teramat berat ini bagi sebahagian manusia, dan dia akan ringan pada sebahagian yang lain. Maka oleh karena itu wajib untuk mengutamakan amalan-amalan saleh, bertaubat dari kejahatan-kejahatan, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Maka inilah bentuk mempersiapkan diri untuk hari yang besar ini, hari yang tidak ada keraguan padanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan dalam doanya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana yang Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana manusia setiapnya lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap mereka sibuk dengan urusan mereka, mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Hari yang Allah katakan yubassaruna yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumin bibani. Akan diperlihatkan kepada mereka, yaitu orang-orang mujrim berlaku jahat dan dosa nantinya akan meminta izin dan dibolehkan untuk menebus siksa dan azab Allah dengan anak-anak mereka. Di dunia betapa sayang kita terhadap anak, tapi di hari akhirat siap untuk menjadikan anak-anaknya sebagai tebusan dari azab, agar dia diselamatkan dari azab. Wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tu'wi wa fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla, tidak ada yang bisa menyelamatkan di hari itu kecuali hanya amalan saleh dan meninggalkan amalan jahat dan buruk. Inilah maksud dari keimanan terhadap hari akhir, yaitu mempercayai dan meyakini bahwasannya dia ada dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sudah habis waktu, kita cukupkan sampai di sini. Innahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.